Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nurjaman dari kelas TI 21B1 dengan NIM 3121100015 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang Peak, Hype, HBase, dan Zookeeper. Baik, langsung saja untuk yang pertama, Peak. Apache Pig adalah tool yang awalnya dikembangkan dan digunakan oleh Yahoo. Yahoo kemudian merilis Apache Pig untuk Apache sehingga bisa dikembangkan dan digunakan secara luas. Apache Pig lebih cocok digunakan untuk proses ETL atau Extract Transform Load. Apache Pig terdiri dari dua jenis komponen, Pig Latin dan Pig Runtime. Pig Latin adalah bahasa yang digunakan di Pig untuk membuat MapReduce. Pig Latin mengubah sintak low level dari MapReduce sehingga menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Pig Runtime mengubah dan menjalankan skrip dari Pig Latin menjadi MapReduce di Hadoop. Berikut contoh skrip Pig. Jadi skrip di atas adalah skrip Pig untuk menghitung kemunculan huruf di file Word context.txt. Di skrip tersebut tampak bahwa proses penghitungan kemunculan huruf terdiri dari beberapa baris. Setiap baris merupakan suatu subproses sendiri, antara lain subproses pengambilan teks, subproses pengambilan semua huruf dari file teks, subproses pengelompokan huruf, subproses penghitungan dari setiap huruf, dan subproses penulisan hasil perhitungan ke HDFS Hadoop. Penyusunan proses menjadi beberapa baris yang mudah dipahami ini adalah kekuatan utama Pig. Sehingga bagi yang tidak mengerti SQL atau teknologi data warehouse lainnya bisa cepat menguasai Pig. Kemudian Hive. Apache Hive adalah tool selain Apache Pig untuk membentuk program MapReduce. Apache Hive pertama kali dikembangkan oleh Facebook untuk melakukan data warehouse pada cluster Hadoop mereka yang sangat banyak. Selanjutnya Hive disumbangkan ke Apache Foundation untuk dikembangkan oleh komunitas open source. Hive lebih ditujukan untuk proses data warehouse di atas HDFS. Perbedaan mendasar antara Apache Hive dan Apache Pig adalah cara penulisan proses dalam membentuk proses MapReduce. Pada Apache Pig, proses dibagi menjadi beberapa baris yang masing-masing adalah subproses yang logis dalam memproses dan menganalisis data. Sedangkan pada Apache Hive, proses MapReduce ditulis dengan gaya yang sangat mirip dengan SQL yang pada umumnya ada di RDBMS. Berikut contoh script Hive. Seperti terlihat pada script Hive di atas, tampak sekali kemiripan antara script Hive dengan SQL. Script Hive di atas terdiri dari 3 statement yang masing-masing diakhiri dengan semicolon atau titik koma. Bagian pertama adalah membentuk tabel yang akan menampung semua kata. Bagian kedua adalah menarik semua kata dari file di HDFS ke dalam tabel. Sedangkan bagian ketiga adalah SQL query yang bisa dilakukan terhadap data yang sudah dimasukkan ke tabel. Kita bisa melakukan beberapa query seperti SQL pada tabel yang sudah kita bentuk sehingga tidak hanya terbatas pada satu query saja. Output dari query tersebut bisa langsung ke layar, bisa ke file, atau ke sistem eksternal menggunakan tool tambahan seperti Apache Thrift atau Apache Avro. Kemudian yang ketiga, HBase. HBase adalah database berorientasi kolom non-relasional, yang berarti HBase bisa menyimpan data relasional.
Itu berarti HBase tidak mendukung SQL untuk membuat query terstruktur ke database, sehingga Anda sebenarnya bisa menyebut HBase sebagai penyimpanan data, bukan database. Arsitektur HBase menjadikannya database yang bagus untuk menyimpan data tidak terstruktur. Dapat mengakses data di HBase menggunakan API HBase. Di HBase, data berada dalam kolom individual yang diindeks oleh kunci baris unik, yang disebut kunci utama. Jenis arsitektur ini memungkinkan pengambilan cepat baris dan kolom yang Anda minta. Selain itu, arsitektur membuatnya efisien untuk memindai kolom tabel. HBase mendistribusikan data dan permintaan ke seluruh server dalam klaster HBase, yang memungkinkan untuk menanyakan data berukuran petabyte dalam hitungan milidetik. Oleh karena itu, karena popularitas SQL, Anda dapat mengintegrasikan lapisan SQL yang disebut Apache Phoenix di atas pengaturan HBase Anda. Dengan Phoenix, Anda dapat mengambil data dari HBase serupa dengan cara Anda menggunakan SQL untuk pengambilan data dari sistem manajemen basis data relasional tradisional atau RDBMS. HBase ideal untuk aplikasi real-time berskala tinggi, seperti aplikasi media sosial atau aplikasi streaming. Berkat kurangnya skema database tetap dalam database non-relasional seperti HBase, pengembang dapat menambahkan data baru tanpa menyesuaikan dengan model skema. HBase menawarkan solusi tangguh untuk menyimpan data besar. Anda juga dapat menyimpan kumpulan data yang jarang ke HBase dengan cara yang toleran terhadap kesalahan. Selain itu, HBase mendukung akses acak yang disederhanakan untuk membaca dan menulis data dalam jumlah besar. Kemudian fitur utama HBase. 1. Skalabilitas tinggi. Dengan HBase, Anda dapat mengskalakan aplikasi Anda di ribuan server karena aplikasi HBase berskala linear. Yang kedua, kecepatan. HBase hadir dengan akses baca dan tulis latensi rendah ke sejumlah besar data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Hal ini terjadi dengan mendistribusikan data ke server wilayah tempat masing-masing server tersebut menyimpan sebagian data tabel. Hal ini membuat pembacaan dan penulisan data lebih cepat dibandingkan jika semua data berada di server yang sama. Kemudian yang ketiga adalah toleransi kesalahan. Data HBase dibagi ke banyak host dalam sebuah cluster sehingga sistem dapat menahan kegagalan dari suatu host. Kemudian yang keempat adalah Zookeeper. Zookeeper adalah proyek Apache sumber terbuka yang menyediakan layanan terpusat untuk menyediakan informasi konfigurasi, penamaan, sinkronisasi, dan layanan grup pada klaster besar dalam sistem terdistribusi. Zookeeper adalah layanan koordinasi terdistribusi untuk mengelola sejumlah besar host. Mengkoordinasikan dan mengelola layanan dalam lingkungan terdistribusi adalah proses yang rumit. Zookeeper memecahkan masalah ini dengan arsitektur dan API sederhana. Zookeeper memungkinkan pengembang untuk fokus pada logika aplikasi inti tanpa mengkhawatirkan sifat aplikasi yang terdistribusi. Kemudian, keuntungan dari Apache Zookeeper. Apache Zookeeper adalah proses koordinasi terdistribusi yang sederhana, saling pengecualian dan kerjasama antar proses server. Apache Zookeeper menangani pesan yang dipesan, encode data sesuai dengan aturan tertentu, pastikan aplikasi Anda berjalan dengan konsisten. Pendekatan ini dapat digunakan di MapReduce untuk mengkoordinasikan antrian untuk mengeksekusi thread yang sedang berjalan. Transfer data berhasil atau gagal, namun tidak ada transaksi yang parsial.
Apa kegunaan Apache Zookeeper? Jadi kegunaan Apache Zookeeper yang pertama yaitu naming service, yaitu mengidentifikasi node dalam klaster berdasarkan nama. Ini mirip dengan DNS tetapi untuk node. Yang kedua, manajemen konfigurasi. Informasi konfigurasi sistem terkini dan terkini untuk node yang bergabung. Yang ketiga, manajemen cluster, yaitu bergabung atau keluar dari sebuah node dalam sebuah cluster dan status node secara real time. Yang keempat, leader election, memiliki sebuah node sebagai pemimpin untuk tujuan koordinasi. Kemudian, looking and synchronization service, mengunci data dan memodifikasinya. Yang terakhir yaitu registrasi data yang sangat andal, ketersediaan data bahkan ketika satu atau beberapa node sedang down. Baik, itu sekian presentasi dari saya tentang Peak, Hive, HBase, dan Zookeeper. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.